piye carane mengadakan uang untuk 3.800 takjil? Banyak pengurus masjid ki malah bangga. Numpuk kas Gitu, ditumpuk-tumpuk ning bank. Kas masjid gue itu kan 1 miliar gitu, bangga itu loh. Itu terus kita bikin slogan saldo nol. Kudune kita itu sebagai takmir itu mikir nggak cuma ngumpul kene ning iki ben iso tersalur iki. Apakah teman-teman Joko Karyan ini menyediakan program coaching, program workshop atau piye Mas? Jadi kita sudah dari kecil itu kita punya organisasi untuk anak-anak itu namanya Hamas. Jadi masjid caranya punya wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini hasilnya bisa digunakan untuk operasional masjid sehingga infak masjid itu bisa fokus untuk jamaah. Iya. Bisa dirasakan ngoten loh, bukan habis untuk bangunan. Betul. Ya. Toko roti, hotel ning Kaliurang, penginapan di lantai 3. Kita ada sawah juga. Sawah itu. Sawah itu swasembada banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana lebaran, jadi saya dan Mas Alit dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau selama podcast kemarin tidak sopan, ngerasani wong, nyuwun ngapunten sugeng riyadi, mohon maaf. Lahir dan batin. Aman toh? Apa niku? Ngapunten kalau kemarin banyak bintang tamu yang lagi ngomong kita selani. Karena kita berdua ini adalah haus ngomong. Tukang ngomong, nek ngomongnya mbok iso tekan. Apalagi ada sukun di belakang kita. Wah. Episode saya pirang-pirang jam. Ini edisi tahun baru. Ora edisi tahun baru, deh. Edisi Sawal ya, Sawal. Jadi mungkin masih ada suasana lebaran. Setelah berjuang selama sebulan. Makanya sengaja tamu kita dari Masjid Joko Karyan. Sebelumnya kita juga ingin ucapkan selamat untuk yang sudah melewati Ramadan dengan baik, Mas. Dengan baik loh ya. Sing posone yang tidak baik tidak kita belum selamat ya. Dan paling selamat kepada para pedagang bakso dan mie ayam. Betul. Laris pas bodoh. Wah, hitung duit wong dulu. Wah. Tapi sing paling pantas mendapat selamat itu adalah Masjid Joko Karyan. Karena setiap bulan Ramadan iso nglumpukke pedagang saka wetan tekan kulon semono akeh gitu. Dengan suasana ngabuburit sing segitu meriahnya, tertib, sepi ning nek udan. Iya. Terus karena ada satu hari saya ke sana pas udan terus. Awal-awal udan Mas ya. Awal-awal itu puasa awal udan. Gitu. Kancaku soalnya buka stand ning kono. Dan yang paling menarik itu ketika banyak sekali pedagang dan Masjid Joko Karyan menyediakan takjil yang ribuan, tetap payu Mas pedagang. Payu, orang masalah gitu. Orang masalah. Itu menunjukkan kalau Gusti Allah ini nyekel rezekimu. Yes, gitu. betul, setuju. Ning kene ono warung, ning kene warung, ning kene ono warung, ning kene ono gratisan, kabeh tetep payu. Mas Haidar. Iya, Haidar Mas. Mas Haidar. Mas Haidar itu kalau di Masjid Joko Karyan sana sebagai apa? Kalau sekarang di kepengurusan saya sekretaris Mas. Sekretaris. Mayor? Berarti tukang ini. Surang lebung ini. Undang mayor. Waduh. Lah kan mayornya Masjid Joko Karyan berarti toh. Iya langsung sekretaris. Surang mayor ya Mas. Oh, legal ya. Kalau bisa. Muda ya. Muda itu. Ini bodoh loh. Pedagang segitu banyak ya. Untuk UMKM kabeh to Mas. Itu kan hanya salah satu prestasi kasat matanya Joko Karyan. Kasat mata loh ya. Oh ya, sing ketok Mas. Sing ketok loh ya. Dan masih banyak lagi mesti ono itu 3.000 buka puasa bendino selama 30 hari. Kebetulan kemarin 30 hari tuh Mas. 30 hari. 3.000 ping 30. 90.000. Kadang-kadang lebih Mas, 3.000 sekian. Kemarin itu 3.500 standarnya. Tapi kalau realisasinya itu biasanya 3.800 yang keluar kalau pas nggak hujan ya. Masya Allah. Lah aku ngene Dim. Ada deh. Orang oleh bajigur oleh. Kowe kuwi aku. Masya Allah. Top tenan deh Mas ya. Alhamdulillah. Karena aku lihat waktu kesana itu ibu-ibu makanannya mungkin udah ada ini ya Mas ya, ada donatur. Tapi ibu-ibu sing ngasai puluhan ribu
ribuan piring loh Mas. Sampe tak asah-asah dong. Wah, ya gawe aku nang omah. Kowe nek asah-asah 3 piring iki metu sok kene terus tangan Mas. Langsung pinter DJ. Nah aku yang ini memang nyawer. Itu makanya jadi dilakukan dengan ikhlas Mas. Enggak ono sing gerutu nek sepengetahuanku loh. Tapi enggak tahu nek di dalamnya. Karena kemarin ya aja sempet kesana ya. Sempat. Dolan ning Jawa Karyan. Gitu, oke. Itu fenomena berapa tahun Mas? Ngabuburit di Jawa Karyan itu? Kemarin itu kita tahun ke-21. Iya. Mulai ini itu tahun 2005. Tapi sebelumnya itu ya sudah ada buka puasa. Ning biasanya anak-anak sekitar toh Mas. Oh iya. Jadi awal-awal mulai itu dulu 150, 200 itu. Anak-anak tapi ya? Hanya untuk jemaah kampung. Nggih, Jemaah awalnya. kampung aja. Terus mulai 2005 itu wah ini bicaranya ben berkembang gitu kan. Oke. Akhirnya dibikinlah acara Kampung Ramadan itu. Kenapa kok disenengi Kampung Ramadan itu supaya suasana Ramadannya kerasa sak kampung. Betul. Nah biasanya kan wah kok suwe-suwe ming ora kerasa ya Ramadannya gitu. Kadang-kadang kan kerasa seperti itu. Karena hanya takjil 150 wong nang masjid toh. Cek rasanya ya cuma yang sudah biasa ke masjid. Nah terus Kampung Ramadan Jawa Karyan itu dimulai supaya kan iso terlibat. Iki mau ya nyuci piring, ono sik ada yang apa namanya ikut masak, ada yang ikut jualan ini ngrasake Ramadan ini spesial gitu. Itu awal itu kenapa kok dibikin seperti itu? Itu ini pertanyaan receh sih Mas. Itu yang UMKM dari pom bensin sampai ke jalan apa kayak Krapyak itu. Krapyak. Itu tuh ada membernya atau gimana itu? Setiap tahun kenapa itu? Apa gimana? Ya, itu apa daftar bebas atau? Setiap tahun kita buka. Setiap tahun kita buka lagi gitu. Nah, biasanya sebulan sebelum Ramadan dibuka. Nanti nopo mungkin seminggu pertama itu didahulukan yang warga sekitar. Oh, ada prioritas. Salah ya. Warga sekitar, nanti kalau udah yang warga sekitar baru dibuka yang umum. Seperti itu. Ya alhamdulillah kalau animo berjualannya itu tinggi. Oh, sangat tinggi itu. Kita bisa melihat sendiri. Iya. Berapa total Mas pedagang Mas? Kemarin 390. 390 titik. UMKM ya? Totalan. Nggih. Bisa badan kabeh alhamdulillah. Ya, ada yang sudah ahli gitu, ada yang baru nyoba gitu. Tonggo-tonggoku beberapa cah SMP nyoba dodolan gitu, nyoba jualan. Wah, aku banget kuwi. Wah, nek kowe dodolane mbiyen beda. BPKB. Juga. Beda kowe. Serem. Iki dodolane syar'i iki kowe. Iya. Ora. Tapi Ramadan dong Mas. Kenapa nggak bikin kan ada kampung Ramadan? Kan pengen kembang kan Kampung Sawal. Kampung Sawal. Sasi meneh. Ya tetap pasarnya kan beda ya kalau Ramadan. Oh iya, benar, orang kalau ngabubur itu kan Iya. namanya wong Indonesia toh Ramadan itu kan wah gitu meriah, ngabubur itu kadang makanya ada yang bilang wah Ramadan ini lebih boros daripada enggak Ramadan. Gitu ya ada benernya juga. Bagi orang-orang yang memang begitu. Memang pengen jajan, pengen ya enggak masalah juga setahun pisan ora masalah nek Perekonomian Mas ya ben luwih maju. Iya, Bener. kabeh ben muter. Bahkan yang beli pun kadang-kadang nggak puasa juga jajan. Iya, ya ora masalah gitu. Orang kan dodol niate. Ada teman-teman yang apa Kristen Katolik itu kan banyak tau di Reels, di TikTok itu melu war takjil. Kan meriah gitu loh. Meriah banget. Yang penting bukan war tok gitu loh. Iya. War Bukan takjil. wortok. Wortok. Gini Mas. Ya bagaimanapun kan kita tetap kudu ngomongi duit ya Mas. Nggih. Piye carane nganake mengadakan uang untuk 3.800 takjil. Itu hanya Ramadan tok ya. Ramadan tok. Mestinya ada program-program lain selain Ramadan ya. Tapi kita ngomongin sing viral wae lah, sing viral kabeh wong ngerti itu. Piye carane nganake duit semono iki? Ini masjid lho iki Mas. Atau dudu pabrik panci, pabrik air jelas ada profit. Pabrik gula, ono filmnya malah. Gimana itu Mas? Ya, alhamdulillah itu apa ya nek jenenge kebaikan apa itu menular tuh, Pak. Jadi kan awalnya kita mulai 2005 2006 itu paling 300 porsi. Itu kok ketika akhirnya mulai disebarkan, mulai ada sosmed gitu. Sebarkan informasi ini itu menyebar orang-orang yang kepengen ikut memberi buka puasa ki ternyata banyak. Nah, jadi mulai tambah tahun depannya ditambah ya hitung 700, 1000, 1500 sampai kemarin itu jadi 3500. Nah, itu saja ternyata kalau kita ngumpulkan dana itu biasanya nanti ada lebihnya. Itu karena saking tingginya wong ki kepengen
Sodako. Pengen ngekei itu loh Mas. Jadi karena buka puasa itu, memberi buka puasa itu pahalanya kan spesial. Jelas ya, di Quran ada, di hadis ada ya. Jadi dapat pahalanya orang yang puasa itu. Gitu. Nah itu semangat orang senang banget ikut gitu. Sampai biasanya akhir Ramadan itu kan tempat kita sudah terpenuhi. Nah itu biasanya kelebihan dananya itu terus kita berikan ke masjid-masjid lain yang mau mengadakan buka puasa itu. Bisa ngono piye? Nggih, karena masjid itu disodakoi, iki masjidnya ya mek sodako. Kita cuma menyampaikan aja dana dari masyarakat. Bahkan kemarin sempat golek iki Mas, ana cara buka bersama lah. Nggih. Aku duwe gitu ya? Makanan untuk disajikan di buka bersama ngono. Akhirnya temanku sing juga. Doni kuwi Mas ya. Mas ya, kuwi karo salah satu itu Mas Gustami komunitas musik ya. Mas ini Mas yang paling identik dengan Jokarian tuh saldo infak selalu 0. Itu saya sudah pernah lihat sih di YouTube-nya. Gitu. Tapi tetap aku tidak bisa membayangkan keberanian mengenalkan saldo di akhir bulan, gitu Mas. Apa sakjane tujuan utamanya tuh apa gitu Mas? Iya. Tujuan utamanya itu. Kalau secara teknis terus bener-bener setiap akhir bulan tunjuk nol tenanan gitu ya, mungkin ya enggak gitu ya karena susah ya. Tapi itu slogan kita itu sebenarnya untuk mengubah mindset. Nek banyak pengurus masjid ki malah bangga. Numpuk kas gitu ditumpuk-tumpuk ning bank kas masjid gue itu kan 1 miliar gitu bangga itu loh. Itu terus kita bikin slogan saldo nol. Kudune kita itu sebagai takmir itu mikir enggak cuma ngumpul kene ning iki ben iso tersalur iki gitu ya. Migunani. Bagaimana kas masjid dari hasil sedekah teman-teman jemaah itu migunani manfaat gitu. Betul. Karena yo nek di pening bangki yo sik ngrasake sapa to? Pegawai bank. Pegawai bank ya. Mosok oleh bonus. Betul. Negara. Nah, bangga apa sih iki? Iya. Tapi pernah terjadi 0 banget Mas. Pernah. 0 sangat-sangat 0. Biyen lah, paling biyen lah nek saiki ora lah. Mungkin saking kok kayaknya bingung Mas yo. Tapi artinya mengenalkan saldo itu bahasa teknis. Tapi bahasa psikologis untuk melawan itu tadi loh. Menang-menangan jumlah kas ngopo. Nek pabrik perusahaan Tapi sempat dibantah sama teman-teman Jokarian Mas. Mang saldo rano saldone kok. Iya, ada. Tombok beberapa minus saldone kuwi Mas kuwi. Ya Mas ya pernah ya? Tapi saya yakin pasti pernah itu Mas ya. Pernah. Nek ngono kuwi terus kondisinya gimana Mas? Kan jenengan sebagai pengurus masjid sama teman-teman. Kuwi piye kondisi tombok yo piye? Ya kalau saya kan sebenarnya kalau junior ya Mas Dudu sesepuh lah bahasanya. Itu nek kita ndelok ke senior-senior tuh ya bener-bener mereka itu wani gitu. Untuk ketika ngawali masjid itu ya memang seko dompet mereka sendiri keluar. Iya, saya pernah dengar sih itu. Karena yakin bahwa ketika itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala mesti ono gantine sing Gusti Allah. Iya. Saya percaya itu sih ya. Nek saya masih belajar bicara. Karena nyatanya sampai sekarang pun Masjid Jokarian masih bertahan. Ya, dengan berbagai banyak agenda acaranya, jamaah tambah oke. Betul. Berarti gue dirintis kira-kira tahun 2005 itu. Nek itu acaranya tadi ya. Acaranya tadi ya. Nek masjid ini ku sampun dari 1966 masjidnya. Dulu cuma langgar gitu ya Mas ya? Dulu langgarnya di pojok kampung. Pojok kampung. Dari Mas itu mananya? Wetan terus ngidul Mas. Jadi enggak di pinggir jalan itu. Di dalam kampung. Nah, itu langgar kecil itu aja ceritanya bapakku itu Ramadan aja enggak pernah penuh. Ramadan aja enggak pernah penuh. Karena yang sholat di kampung Jokarian waktu itu tuh hanya bisa dihitung jari berapa keluarga. 60-an itu. Wah, 60-an kan saya masa G30S. Iya benar-benar. Nah, seperti itu. Dan memang Jokarian banyak yang simpatisan di PKI juga gitu kondisi masyarakatnya kan. Memang kenyataan sejarah ya Mas ya. Gitu. Nah, terus tahun 66 itu yang para pegiat dakwah di sana, wah ini kita perlu bikin masjid gitu. Dibikin masjid. Ini alhamdulillah kok sesepuh zaman biyen kok ya kepikiran gawe masjidnya itu di tengah kampung Mas, jadi pojok hook ngoten. Perapatan pas itu ya. perempatan kuwi tengah kampungku itu.
Oh itu masuk tengah kampung? Tengah kampung. Berarti termasuk kampung paling kaya karena duwe aspal ya. Mungkin biyen durung. Kampung gue kon bloknya ngene-ngene. Itu jalan barat ke timur juga mungkin belum segede itu ya Mas. Oh itu masuk jalan kampung ya? Iya, itu sih kampung. Maksudnya itu kampungnya itu pas di tengah kampung loh perompatannya itu. Jadi terbagi menjadi 4 RW itu pembagiannya nggih pas di Pas perempatan itu. Terus dibangun di situ. Dibangun gitu. Tahun 67 mulai digunakan. Awal-awal itu yang ngisi masjid nih ceritanya itu ya kebanyakan anak-anak. Anak-anak ya, tapi mulai pelan-pelan dibina. Nah, kok yang anak-anak tahun 60-an itu karena berkesan sekali dengan masjid. Dulu gawene turun yang masjid. Dulu sering diajak ngewangi ngisi wadah tempat wudhu, nyalakan sentir gitu. Itu kok berkesan gitu sampai termasuk bapak saya itu ketika dewasa ini pikirannya piye carane iso makmurke masjid. Nah, maka ketika tahun 2000, tahun 99 akhir itu mulai beliau kebetulan bapakku ki jadi ketua takmir gitu, Pak. Nah, itu bercita-cita piye carane Masjid Jawa Karan iki digawe makmur. Itu tahun 1999 mulai. Tahun 99. Nggih. Terus mulai dari itu, sampai ceritanya seperti yang kita lihat sekarang ya. Berarti prosesnya udah tua banget. Sama-sama berarti 26 tahun Mas ya? Ya 20 tahunan lah untuk membangun itu. Ya. Berarti ya? Sama-sama 26. 26 Mas, 99 mengawali semua hingga sekarang ini ya. Programnya apa ya Mas? Programnya apa ya? Masih ingat enggak sampai sekarang? Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Kalau program paling utama itu kita punya cita-cita itu bagaimana mengajak masyarakat itu sholat. Sholat jelas ya Mas ya. Wes jelas iki, wes rasa kakean. Jadi iki carane pokoke kanca-kanca sholat. Sholat jamaah. Masjid, memakmurkan masjid. Cita-citanya itu kan sholat subuh itu seperti jamaah sholat Jumat. Nah, iya angel iki. Kan Den enten Buya Hamka itu pernah mengatakan nek arep ndelok wong Islam itu kok pas sholat Id itu melihat orang Islam. Sholat Id akeh. Tapi kalau mau melihat orang beriman itu datang waktu sholat subuh. Kan kalimat itu tuh. Setuju. Oh, itu ya gitu. Akhirnya yang sholat subuhmu jam itu. Tamparan ya. Hah? Kalau kok jam itu sholat subuhmu. Kuwi wis meh rada-rada dua kan. Bagaimana caranya membuat sholat subuh jumlah jamnya seperti sholat Jumat? Cita-citanya seperti itu, tapi ya nggak bisa langsung tuh Mas. Jadi pelan-pelan tambah pokok sidik itu. Nah, caranya bagaimana? Dulu dengan data dulu. Jadi kita menentukan tuh Jawa Karian ki jane tanggung jawabnya sama siapa? Tanggung jawabnya kita sekampung. Oh ya, berarti warga kampung Jawa Karian saja. Iya, itu yang menjadi tanggung jawab dakwah kita. Gitu. Nah, itu Mas. Kalau masjid-masjid yang dibangun tahun 60-an di tahun-tahun itu banyak yang punya konsep teritorial seperti itu. Jadi masjidnya nggak dikasih nama Al-Hakim, ya. Al-Opo. Ya, masjidnya masjid jeneng kampung. Masjid jeneng kampung ya. Ya. Karena supaya pengurusnya ngerti iki ngurusi masjid ini ngurusi warga sini. Seperti itu. Nah, itu akhirnya Jawa Karian ya warga kampung Jawa Karian yang kita pikirkan. Ono wong piro sih wong Jawa Karian? Oh, ada 2.800-an jiwa waktu itu. Sing wis sholat ning masjid piro, sing durung piro begitu. Nah, terus pelan-pelan itu diajaki. Caranya mengajak? Caranya mengajak ya pendekatan personal. Personal ya, berarti ditekani seperti itu. Nah, aku ya salah ngono ya Mas ya. Nggih, tapi keunggulannya karena sesama warga situ. Oh iya. Nek bertamu kan orang aneh ya Mas. Orang aneh ya. Nek wong asing apa meneh teko-teko jubahan dodok rumah Pak ayo sholat ke masjid itu kan. Betul. Apa iki yo? Karena kita warga sama-sama warga. Itu kan enak ya. Tapi enggak langsung ayo ning masjid Pak, tapi ya ngobrol aja, silaturahim aja nanti kira-kira Pak Weswe buatan kepanggih teng masjid ya niki. Oh, jadi kalimat-kalimat sing Jawa banget Mas ya. Iya. Kondangu ya buatan ngopi nang teng masjid kan. Jadi saya melihat generasi-generasi berdakwah pada zaman itu aku yang gumun Mas maksudnya kok setelaten gue gitu. Iya. Kayaknya kalau angkatan-angkatan sekarang mau generasi sekarang kita wis ra telaten ya. Sosmed to saiki Mas. Iya, paling WA grup. Ayo udah masjid. Ayo. Apa terusan ayo. Nek ben diparani door to door. Personal. Jadi pengaruhnya juga lebih intim ya Mas ya. Merasa luweh dimanusiakan daripada hanya sekedar
broadcast message lah. Gitu. Dan keunggulannya karena pengurus masjid itu ya warga kampung sendiri. Ya, Bolo Dewi. Jadi bukan yayasan terus sono pegawai gitu kan beda. Suara rasanya beda. Akhirnya berhasil. Akhirnya ya pelan-pelan gitu, tambah boko sidik gitu dan ya pendekatannya pendekatan sosial, pendekatan ekonomi. Pernah misalnya contoh sih unik-unik ya Mas juga. Menjelang Ramadan itu bikin kegiatan kira-kira apa? Biasanya pengajian gitu. Ya. Waktu itu bikinnya lomba badminton. Jam rolas awan. Ya ora. Kel bareng Setengah telu. Enggak itu anu. Kentang-kentang ngono kae. Lomba badminton. Sebelum Ramadan. Oh, sebelum Ramadan. Berarti untuk menyongsong itu harap Ramadan loh. Itu bikin lomba badminton bapak-bapak gitu. Ya kan ono dulu ada. Sampai lah terobosan ya Mas ya. Tuh, tapi sing anaknya masjid. Ya. Tuh lomba-lomba tuh seneng gitu kan. Nah, nanti penyerahan pialanya pas pengajian. Nah, itu kalau DE mangkat mergo badminton ya bakal mangkat pengajian sudah. Nah, nomor hadiah ya toh. Nomor hadiah. Maaf lho kuwi. Halus lho kuwi. Paksaane halus ya. Tapi kan sebetulnya dakwahnya bukan di programnya, tetapi wong ki kenal. Iya. Bisa. Mau ke masjid dulu ya. Orang-orang itu kadang-kadang harus dipaksa dulu Mas. Dengan cara apapun untuk menjadi kulino ya toh. Betul. Enggak apa-apa sih menurutku. Itu salah satu. Apalagi Mas yang membuat Iya. mereka akhirnya mau ke masjid awalnya. Ya, terutama ya tentu kita juga memikirkan ekonomi masyarakat juga gitu. Contohnya itu dulu pernah ada warga itu datang ke takmir itu cerita ini ngomah ya Pak beras wis mentek gitu. Oke. Nah, akhirnya takmir waktu itu iki kok wargane dhewe itu ada yang masalah beras we nganti Raiso. berarti kita harus mikir itu gitu. Akhirnya waktu itu bikin kotak kayu Mas. Golongannya sih gede itu terus ngajak jamaah niku kok nek pas sholat ning masjid nggawa beras genggam dileboki gitu. Oke. Sedekah beras. Nah itu dibuka 2 minggu sekali. Dulu bisa ngasih ke 15-an keluarga gitu. Itu di tahun-tahun berapa Mas? Tahun-tahun berapa ya Mas ya? 2000-an. Udah 2000-an. 2000-an awal itu sudah mulai. Ya. Tapi gitu maksudnya awalnya yo ming iso ngekei 15 gitu. Berarti enggak banyak gitu. Tapi karena dilakukan terus-menerus tambah-tambah gitu. Sekarang Ya kayak tadi itu ya, orang terus mendengar berita, pengen sedekah, pengen. Terus sampai sekarang masih yang beras itu? Sekarang kita alhamdulillah bisa sekarang pakai ATM beras itu Mas. Kita pakai ATM beras itu kita ngasih akses kartunya ke 300-an keluarga. 300 keluarga? Oh, Ya, itu ATM bisa beras itu untuk yang mendapatkan hak dapat beras kuwi Mas. Oh, itu 300 kakak iya di Jogokarian. Jogokarian ya. dilebokke. Jadi mereka sebulan sekali mendapat jatah berapa Itu liter atau berapa? seminggu sekali bisa kilo? ambil 2 liter. Oh, seminggu sekali 2 liter. Pakai ATM itu. Pakai ATM itu. Pakai kartu KTP kan ada anunya Platinum. sekarang. Platinum berasnya beras merah Mas. Ya, siapa ngerti. Tapi bisa Mas. Maaf, saldo beras Anda. Telung liter. Anda sudah diambil di awal. Iya. Itu 300 orang. 300 Warga orang. sekitar? Ya, Atau ada orang luar? ada juga jamaah kita yang dari luar. Oh, jamaah untuk jamaah. Tapi yang memang biasa jamaah tempat kita. Dan itu masih ada, sekarang ada tambahan juga sembako, setiap bulan juga ada. Gitu. Di ATM kan juga? Enggak, kalau itu pembagian aja. Oh iya. Tiap hari? Bener ATM lengo kan angel Bulan Mas. sekali. Berarti nek lengo angel. Lengo iso Iya, Endok sok. sih angel Mas. Wah, tapi ya. Cari itu netes dong kayak. Nah, Rong iya. minggu. Oh iya. ATM Bener. beras. ATM beras. Itu hanya ada di Masjid Jogokarian Mas. Oh enggak, sekarang alhamdulillah sudah banyak. Awalnya? Ya mungkin salah Mungkin ya. satunya ya. Sepertinya idenya iya, sepertinya iya. Idenya mungkin coba. Nah, aku masih yang mau tak tanyakan. Saya tanyakan jenengan sebagai karena sekarang pengurus dan jenengan ngerti sejarah bagaimana mula bukane Jogokarian bisa Masjid Jogokarian bisa menjadi seperti ini. Semisal saiki ono masjid pengen copy paste gitu loh. Apakah teman-teman Jogokarian ini menyediakan program coaching, program Workshop, ngono. atau piye Mas? Mungkin ada loh teman-teman nanti yang lihat terus aku pengen lah masjidku kayak ngono gitu. Itu gimana? Menghubungi siapa? Bagaimana gitu? Itu pas kali itu. Kita alhamdulillah itu setiap Sabtu Ahad terutama itu biasanya mesti ada tamu studi banding gitu. Jadi kita terbuka aja kalau ada yang mau datang, pengen denger ceritanya gitu, kita hampir setiap pekan itu pasti ada.
Jadi jenengan sama teman-teman menjelaskan hal yang sama seminggu pisan ya Mas ya? Ganti-gantian tuh. Ganti-gantian. Ya. Kenapa nggak dibikin video, Mas? Delok video dewe, Mas. Mbok nganu aja nge-print PDF Mas. Nah, nanti kalau nggak jelas baru tanyakan. Mas gue mau cosik, gitu. Aku nek ra jelas takokne aku gitu. Ya karena aku lihat beberapa masjid di luar Jogja ini orang sing mengadopsi Mas, bahkan apa dimodifikasi ya kan, termasuk disediakan tempat menginap di masjid. Oh ya di Surabaya itu Khusus agak viral itu musafir, ya. ya, bener. Nah, Jogarnya sudah punya Mas ya? Ya, kita dulu mengawali tahun 2000-an awal itu kita menyediakan 2 kamar musafir dulu awalnya. Jadi kita sediakan pas masjid itu di gede gitu Pak, itu ada kita bikin kamar itu memang untuk musafir. Nah, jadi kalau yang musafir zaman biyen kan hotel belum sebanyak sekarang tuh. Iya. Nah itu pernah kejadian itu ada orang dari luar kentekan hotel datang ke masjid terus ini numpang istirahat di masjid gitu. Oh ya Pak sekalian di kamar aja kita ada kamar musafir gitu. Nah setelah dia kan terkesan itu sih tahun 2000-an awal belum banyak yang kayak gitu kan. Nggak ada mungkin Mas malah 2000-an awal baru Joko Karyan itu yang kayak gitu terus, mungkin ya. Karena dia terkesan tuh besok pas mau pulang itu tanya rekening masjid gitu kan. Terus kok masjid kok ngadake seperti itu seperti apa itu. Bahasan pulang beliau itu transfer itu lebih besar daripada nek beliau itu ke hotel sebenarnya. Jadi kita juga belajar nek kita melayani itu malah orang-orang itu seneng untuk ikut berkontribusi seperti itu. Iya. Jadi memang prinsip kita salah satunya melayani itu. Apa ya? Ya alhamdulillah kalau banyak yang mencontoh itu kita senang sekali karena cita-cita kita itu 1% masjid di Indonesia bisa Seperti itu ya? Seperti itu minimal kayak Jawa Karyan lah. Ya. Berarti bener jenengan tadi Mas, ngendika di awal tadi, kebaikan itu menular. Iya, insyaallah. Gitu. Kalau sampai karo wong tulus, ikhlas, ternyata Akhirnya. orang itu juga Betul, iya. bisa ngungguli ikhlasnya gitu loh. Betul wi, apik wi. Apalagi Mas selain tempat tinggal untuk musafir, ATM wis, tadi tempat tinggal ATM ATM wis, wis. terus subuhan sebanyak mungkin jamaahnya. Oh ini mungkin sih penting banget tapi sering nggak dipikir sama pengurus masjid. Bagaimana masjid itu bisa mewadahi atau memfasilitasi berbagai lapisan usia, berbagai lapisan masyarakat. Gitu. Gimana itu maksudnya? Misalnya, nek jenengan dolan ning masjid itu kerap ketemu cah nom ora, Mas? Ya. Jarang itu. Ya. Om aku sampai masjid. Oke. Nah, Iya, jarang, anak muda, anak-anak itu sering banyak belum terfasilitasi di masjid. Biasanya kan wis sepuh-sepuh atau Atau anak-anak sekalian. atau Karena ada anak-anak TPA ya. sekalian. pensiunan atau Nah itu piye caranya masjid itu setiap usia itu ada wadahnya. Ada yang ngurusi, ada yang memikirkan gitu. Maka di Jawa Karyan itu kita ada rantai kaderisasi lah kita bahasanya. Oh, oke, rantai Jadi kaderisasi. biar nggak hilang, nggak kosong generasinya. Hmm. Jadi kita sudah dari kecil itu kita punya organisasi untuk anak-anak itu namanya Hamas. Himpunan Anak-anak Masjid. Sangar ya, Abbas. Sangar. Dan anak-anak masjid. Nah, Ya saudara apa itu gila. Oke. Terus? nah anak-anak itu yo TPA, yo diajar. Jelas ya kalau TPA sudah. kajian, Terus SMP, biasanya cah SMP itu nih cok dijak ikro, dijak ngaji sudah. Udah enggak mau lah kalau usia Udah nggak mau. menjelang remaja itu sudah. Disuruh gabung anak-anak wis aku Isin? wis cah gede aku gitu kan. Tapi nek kon gabung mas-mas kuliah ya ora Kejauhan, nyambung. ya, Ya, ya. kejauhan. Akhirnya Terus kita gimana bikin triknya itu Mas? triknya kita bikinin organisasi lagi. Pengurus Hamas kalau di sana. Jadi di Pasrai gawe kegiatan anak-anak. Nah, jadi kan Anak-anak pra remaja lah ya. anak-anak SMP SMA itu kita pasrai gawe kegiatan pit-pitan itu Mas. Outbound itu kan jadi punya wadah. Jadi aku ning masjid ki yo aku ngopo gitu loh. Aku di masjid itu juga bisa kok seneng gitu ya. Punya Bisa riang, pengalaman gembira. ya, Oh, iya, sama iya. teman-teman gitu. Tuh, itu biasanya sih miss di masjid-masjid itu. Jadi ono TPA, Oh iya Mas, sebenarnya saya baru kepikiran juga ya. SMP terus wis Hilang. Terus hilang. Tiap usianya Iya. jauh sekali ya. Lompat, iya. Setelah SD itu biasanya terus hilang. Langsung ke usia sepuh. Sepuh pensiun. Ya, lah itu. Oh iya betul. Makanya kan eman-eman wis di TPA nih 6 tahun misalnya. Kok juk wis Hilang. itu kan eman-eman sekali. Nah itu diwadahi. Nah nanti SMA sampai sebelum menikah itu ada remaja masjid.
Itu remaja masjid itu biasanya dipasrai jadi panitia-panitia event-event gitu. Iya. Oke, oh ya, event keagamaan misalnya Idul kayak Adha, Ramadan gitu. Ramadan, ini Mas ya. Jadi apa di masjid itu merasa dikaryakan gitu, bisa belajar sesuatu. Kadang-kadang kalau pengurusnya bapak-bapak itu terus cah remajanya itu nggak dilibatkan. Ya. Berarti besok jenengan enggak boleh jadi bapak yang seperti itu loh. Iya. Kudu karo adik-adik itu kudu melibatkan ya Mas. Kan itu kan sebenarnya apa namanya loss-nya di situ toh. Iya. Loss-nya di situ. Jadi kadang seringkali remaja bocah-bocah yang usia produktif itu hilang. Betul ya. Karena sing tua memang nggak ngaruh. proaktif ya. Nggak ngaruh ke. Iya. Nah, alhamdulillah saya itu merasakan bahwa Pak Dure saya itu karo cah enom ki gelem gitu loh. Maksudnya orang nggak ada jarak yang jauh begitu. Gelem ngancani ayo jajan gitu. Gelem ngaruh ke. Nah, itu kan jadi oh ya seneng nyaman gitu di masjid. Gitu. Nah, setelah menikah itu biasanya usia yang krusial juga. Karena Di ada rumah tangganya rak ya. fenomena biren tuh. Piye kuwi? Bar Bileren gitu. Nah, Biren, RMJ, Biren. remaja masjid itu kok bar rapi iki jek wis ora tau ning masjid gitu. Karena memang berat ya Mas Matu. Ya abot lah. Abot kan tanggung jawabnya. Tapi piye caranya tetap ada wadahnya minimal kumpul-kumpul ngaji sebulan sekali. Berarti kayak organisasi Biren Mas. Berarti ada organisasi untuk remaja toh. Organisasi Biren belum berarti. Ada. Oh ada? Ada. Ya, itu namanya kurma yang laki-laki. Iya bagi. Keluarga alumni remaja masjid. Nah, keluarga alumni remaja masjid. Di perempuan Yang Umida. opor atau opor Mas? Namanya kurma. Kurma. Itu yang udah nikah. Nikah. Bapak-bapak. Sing biyen takmir, sing biyen ngurusi ya. Pengurus. Ya nggak pengurus pun boleh gabung ya. Oh, Di kurma boleh, itu. ya, yang usia-usia 25 sampai ya 45. Sudah menikah lah ya, sudah menikah. Nah, 25 belum nikah maksudnya remaja masjid di sana. Ya, anu ya. Apa ya? Remaja tua. 25 ki bisa. Sekarang kan lagi zaman nikah kan di atas 25 loh kayak itu. Oh, ngono ya. Masih bisa. Dimasukkan di mana? Biasanya ya akhirnya masuk ke kurma ya karena konco-koncone kan wis ora ning remaja masjid. Kayak dari tidak rapi dewi kan. Kurma ning daerah rapi. Saya tak boleh saya bojoku, kowe apa ngene wae. Tengah subuh, alhamdulillah ana ning nggone subuh. Jadi ya. Yang perempuan Umida. Umida? Umi muda. Oh, iya muda. Ya apik. Umida itu orang kata-kata Jepang ya. Umida. Merek mesin cuci, Mas. Apa Umida? Umida. Aku tahu Umida. Oke. Itu ada sama juga kegiatannya. Ya, nanti lansia ada juga, tapi ini lansia bentuknya bukan organisasi ya, lebih ke pengajian, majelis. Gerombolan. Ya. Reoni, reoni. Itu yang untuk sudah 50 ke atas gitu ya Mas ya. Iya. Nah itu jadi mungkin salah satu yang membuat Jawa Karyan hidup itu ya itu. Karena semuanya itu bisa ikut terlibat. Iki masjid kok nanggap wong nyanyi, nanggap gimana Mas? Kalau dengan respon kayak gitu, jenengan keputusan Masjid Jawa Karyan itu terhadap kesenian modern itu bagaimana? Ya kita berusaha untuk menjadi masjid yang bisa untuk semuanya kan Mas ya. Itu selama itu menurut kami itu nggak melanggar syariat, itu bukan sesuatu yang keburukan, ya nggak apa-apa, itu menjadi khazanah ya, menjadi kekayaan bentuk dakwah yang lain begitu. Karena misalnya seperti ya KHC-nya Mas Alit begitu ya, kemarin tampil sama Mas Kunto Aji itu, saya yakin ono wong-wong sih udah digelem ning masjid gara-gara itu gitu. Wah, mau jariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener loh Mas, tapi itu bisa menjadi kenyataan. Wong sing dulu isi ragu-ragu, terus karena mungkin ngefans karo Mas Alin, ngefans karo siapa Mas Kunto gitu ya, terus begitu wah bukan masjid. Iso kedaden kuwi. Ada iki Mas, Leto tahun wis gampang wis. Itu. Sing paling unik Mas, pernah ngundang siapa? Kalau Ustadz kan udah banyak ya. Ustadz Abdul Somad, kemudian Agim juga besok juga akan kesini ya. Kemudian selain itu kemarin ada Dokter Tirta juga atau Mas? Dokter Tirta. Mas Mukti. Sing pernah unik apa Mas? Terutama sing modern ya, kesenian pop, terutama kesenian pop Mas. Apa lah sing cukup mengundang kontroversi, Noel. Jenny K-pop. Jenny Blackpink. Oh, apa itu dimualaf kok ya boleh loh. Iya, tengah jilbaban.
Kalau yang pop apa ya band belum ada sih Mas ya. Baru Mas Kunto karo Mas YKC. Kunto sama YKC nih. Itu pun Mas Kunto cuman gitaran toh, enggak yang full band ngono kae, Mas. Ya, tapi itu sudah cukup menurut Sudah saya. cukup. Ya. Karena Sudah kalau cukup. terlalu full band juga Enggak pas. enggak pas. Kalau yang sempat kontroversi itu mengadakan nonton bareng Mas. Bal-balan gitu. Kok kontroversi kenapa itu? Anunya apa Mas? Soalnya yo mesti tuh tunggu nonton bareng gitu kan. kan di Serambinya bukan Nah, padahal kita di luarnya. kita nyebutnya plaza itu. Oh iya. Jadi itu kayak halaman tapi sudah kita keramik lah pelataran. Nonton bareng itu ada juga yang bersuara negatif ya Mas? Iya, ya kan mungkin kok nang masjid kok orang tuh kan. Ya nek orang nonton bareng kan rame-rame tuh Mas. Lah iya apa yo? Tapi Apa nonton WA dewe nang introvert. Dure WA nang podcast sak yo ora itu Mas. Tapi kan ya itu mungkin kan ya nggak Apa biasa ya? tuh. Ya, tapi apa misalnya- gitu? Nek Kita nonton nonton bareng iki isih logis, masih oke lah Mas ya. ya saya malah heran kalau ada yang komentar negatif. Malah lebih kontroversial naik musik pop mlebu. Iya. Gitu. Nek nonton bareng ini apa masalahnya gitu loh. Iya, Nek iya. mabar game itu memang ojo Mas. Nah, Karena oke. cah saiki nek mabar karo miso-miso. Iya. Anjir bejir. Kuwi cah Kalah ya, cilik Mas? kuwi. Kalah ya? Heeh. Itu jangan. Visualis Jakarta maksudnya. Ah, jangan lah. Nek visual khas Jawa, Joko Karyan ra apa-apa. Oh, piye? Dus. Terus kan di bulan Idul Adha. Oh iya bener. Sapi. Sapi. Iya. Noleh. Oke. Nobar nonton bareng piala Apa ya? Indonesia ya? Indonesia juga, ya. Lah iya apa gitu yang aneh apa? Alhamdulillah kemarin gara-gara kita sering bikin nonbar itu kita kemarin Ramadan tuh bikin jersey Mas. Walah. Jersey khas Masjid Joko Karyan gitu. Tulisannya Arab berarti. Yang desain jersey ini timnas ya Mas ya. Yang Mills waktu edisi Mills itu iya, yang desain iya. namanya Mas Fajar Salem tuh, Mas Fajar. Yang desain itu. Itu alhamdulillah kok gelem desain kayak gini masjid gitu. Alhamdulillah kemarin Ramadan kita launching. Berarti pengen bikin Apa itu? klub sepak bola juga nggak Mas? Ada nggak Mas? Ada nggak rencana ekspansi Masjid Joko Karyan untuk? Karena kan Jokowi ini usaha dua loh Mas. Loh tapi kan jenengan jelas loh ini tadi batasnya kan tidak melanggar syariat Islam. Karena bal-balan ki melanggar sebelah ndi. Enggak, iya jelas kita Tackling apa ya? tackling melanggar. Apa karena kepala-kepalaan itu saling menyakiti kan ra oleh ning agama. Berarti bal-balan ra oleh. Oh mungkin itu. Saya bal-balan saling menyakiti yo piye? Aduh. Terus aku kula gabrak nggih. Sopan banget. Arangel kuwi. Kuwi Mas, sekarang gini. Ya oke lah ini Masjid Joko Karyan kan sudah settle ya. Teman-teman juga sudah. Ya ini tinggal mengembangkan, tinggal ngupokoro, nek wong Jawa namanya gitu, ngupokoro yang sudah ada gitu. Iya. Tapi kan tetap sebagai manusia kan kita pengen selalu berkembang, expand gitu. Masjid Joko Karyan itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh nek jenengan dan teman-teman ini pengen apa Mas? Karena pasti nanti jenengan, nun sewu, karena pasti nanti jenengan 10 tahun ke depan ya wis tambah sepuh, adik-adik wis munggah. Apa yang disiapkan untuk adik-adik dan apa yang akan dilakukan gitu ke depan? Kalau dari segi dulu ya, misalnya ekonomi dulu ya. Oke, siji ekonomi. Ekonomi itu kita punya tahapan. Awalnya dulu ketika kita masih masjid rintisan itu, diceritain itu. Infak itu mesti tombok, Pak. Gitu. Infak nanti ditambah dewi pengurusnya dewi. Tahun 2001 itu pengeluaran masjid setahun tuh 43.200.000. 2001 setahun 43. 40 juta sekian. Infak Jumat itu setahun tuh waktu itu 8.600.000. Bayangin tombok akeh banget. Tombok akeh banget itu maksudnya banyak donatur perintis waktu itu ya maksudnya kayak pengurusnya atau jamaah yang militan gitu sih yang mampu dan militan ya. Maka sampai kita punya istilah bendara ketiga. Kan nek pengurus ki bendarane siji loro. Nah, bendara ketiga maksudnya nek bendara siji loro wis entek duite tapi ya ben ono duite. Bandingan. Itu awal rintisan berarti itu. Ketika sudah mulai aktif kan banyak orang mulai ikut atau kesadaran infaknya meningkat. Nah, kita menjadi jamaah mandiri. Bagaimana caranya jamaah itu bisa mencukupi kebutuhan masjid sendiri. Jadi waktu itu yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran berinfak. Jadi infaknya itu bisa mencukupi kebutuhan masjid gitu loh. Nah, ya kita sekarang sedang menuju ke tahapan selanjutnya yaitu masjid mandiri. Kalau yang tadi itu infak yang menyokong, sekarang bagaimana caranya
masjid itu kebutuhan operasional itu semua ditanggung oleh usaha masjid sendiri. Nah, bukannya sudah Mas kalau sudah tapi maksudnya pengen lebih ini lagi gitu. Jadi kita kemudian mencontoh Rasulullah itu punya konsep wakaf produktif. Soalnya itu bukan konsep baru nih, zaman Nabi. Sudah dilakukan. Zaman Nabi, zaman Utsman bin Affan itu kan masih punya hotel sekarang. Dengan ke Madinah itu ada hotel Utsman bin Affan. Bener, itu wakafnya hotelnya. beliau ya. Oh, iya. Dulu wakafnya orang wakaf hotel mbiyen. Iya. Wakaf tanah gitu. Nah itu tapi sekarang masih bisa memberi manfaat. Nah kita itu pengen mencontoh itu, jadi masjid caranya punya wakaf produktif. Nah wakaf produktif ini hasilnya bisa digunakan untuk operasional masjid, sehingga infak masjid itu bisa fokus untuk jamaah. Iya. Bisa dirasakan nonton loh, bukan habis untuk bangunan. Betul. Ya. Nah seperti itu. Gitu ya. Nanti tahapan selanjutnya yang kita tuju itu masjid berkahi. Jadi dari usaha masjid itu nih iso melebihi kebutuhan masjid sehingga malah bisa ngasih ke Sedekah ke yang lain. Betul. Sampai hari ini wakaf produktifnya Jawa Karyan apa Mas? Ya kita kita sudah masih mewujud gitu. Masih belajar mengembangkan ya, tapi kalau sekarang kita ada hotel di masjid, penginapan di masjid lantai 3 itu. Lantai 3 ada ya. 11 kamar, alhamdulillah. 11 kamar. Ya. Kemudian kita punya hotel di Kaliurang. Itu tapi kita masih mengembangkan ya kalau ada yang mau nginep. Namanya ada apa namanya? Hotel apa? Iya nanti Hotelnya kita ya House of House of di IG ya, House of Masjid Jawa Karyan bisa dicari. di Kaliurang, di Udah wisata masuk, itu? Ya. Oh, oke. Patung orang itu belok kanan. Nah, nanti Oh, ada. oke. Villa ya bener ya? Ya apa ya? Hotel kamar-kamar begitu. Oh iya. Bisa sewa per kamar, bisa booking sebelumnya. Oke. Sama ya. Oke. Satu, ada lagi tadi. Kemudian dua ada hotel. kita sedang kemarin uji coba launching toko roti. Kita ada toko roti di Jalan Sisingamangaraja. Sebelah di Singamaraja. Toko Cikeng Jawa Karyan itu ke Wetan sampai Pasar Telo tuh kan. Pasar Telo kiri, Nanti kiri jalan. kiri jalan. Pasar Telo kiri-kiri jalan. Oke. Anunya namanya? Roti Jawa Karyan. Roti Jawa Karyan. Oh, itu cuma identik Jawa Karyan ya? Iya. Bread of Joko Karyan. Jadi ini mau House of Joko Karyan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bangun. Toko roti, hotel yang Kaliurang, penginapan di lantai 3. Kita ada sawah juga. Sawah itu. Iki. Sawah itu swasembada banget. Iya. Jadi bagaimana karena kalau sawah kita belum komersil banget ya karena secara ukuran belum besar gitu dan sawah itu saiki secara ekonomi kan yo Ora kutuk kalau orang bilang gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita lebih ke ngambil berasnya untuk nanti untuk yang tadi ATM beras. Jadi sistemnya naik sawah itu dikerjake ke Sawah itu kita masih ini, maksudnya ada petani yang garap nanti oke, ya di-share gitu ya, dikerjain itu namanya. Itu menariknya itu Mas, wakaf itu kuatnya karena mau loh kebaikan orang. Betul Mas, saya setuju banget itu. Kita itu sawah itu awalnya mau beli. Heeh. Terus wong iki kok nggumun iki kok mesti tuku sawah ngopo to gitu. Terus ya wis Pak saya wakafkan aja gitu. Kayak ngono kuwi. Terus yang toko roti itu Mas. Kuwi iki oven-ovennya itu ada orang datang ke masjid itu mau mewakafkan oven gitu karena dia dulu punya usaha roti terus wis ora arep dilanjutke gitu. Jadi apa ya kayak kabeh wis diatur ngono Mas. Iya, jadi kita apa ya? Sawah itu wakaf juga. Wakaf juga ya. Cuma dikasih aja. Iya, Apa roti juga? Roti Alat roti ya. Mesin-mesinnya. Mesinnya sama gedungnya juga. Sama gedungnya juga. Gedungnya Dikasih? beda orang. Oh, dipinjemin dikasih? Dikasih maksudnya bukan dikasih ya namanya wakaf. Wakaf ya, wakaf namanya. Ya, wakaf itu wakaf kan karo sama Gusti Allah ning kita yang suruh ngurusi lah. Betul. Iya, bener. Ya. Oke. Akadnya jelas ya Mas, wakaf Iya, gitu ya. wakaf. Mas ki ono beras, ono roti. Itu. Nggih. Penginapan nang Kaliurang. Penginapan itu ya. Distro gitu ya ono ya nang lihat. Distro. Distro sih. Kalau yang Kaliurang itu wakaf Kecil-kecil. itu kalau yang Kaliurang gimana? Yang Kaliurang itu Memang beli. itu beli tapi sebagian diwakafkan. Jadi kan ada sebagian Yang bidang ngakuan- tanah. Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi itu cita-citanya pengen ngembangke ini kan kita juga masih belajar ya jenenge wong kampung maksudnya kadang-kadang urusan korporasi kan masih Betul, Mas, kagok itu kan ya. Jadi masih Belajar tiada henti ya Mas ya. Tapi pengurus di Jawa Karyan, Masjid Jawa Karyan itu apakah semuanya harus warga kampung atau bisa orang luar, Mas? Ya kalau kita itu sebetulnya kebanyakan ya warga sekitar. Tapi kalau mau
jadi jamaah kita terus kerap ning masjid terus ikut bantu-bantu ya kita terbuka aja. Iya, tapi maksudnya jamaah ya. Tapi kita terus orang buka oprek itu jarang. Iya, sih. iya. Paling relawan media Ramadan gitu. Jadi ekonomi Mas ya. Ekonomi aja sudah usaha sampai saat ini ya. Terus yang kedua kita sebenarnya pengen karena qadarullah Jawa Karian ki jenengnya itu namanya itu orang-orang masjid itu biasanya sudah pada tahu setiap minggu mesti yo orang-orang dari seluruh Indonesia itu ke Jawa Karian, tapi kita itu merasa belum bisa mengoptimalkan itu ben masjid-masjid ki iso meniru atau mungkin maksudnya mau mengembangkan gitu ya masjidnya masing-masing karena nek jeneng studi banding kan kita ming cerita gitu mereka semangat nanti pulang tapi ya tadi belum bisa coaching belum bisa. Nah, kita sedang yang saya tanyakan tadi itu. Ben iso kayak gitu. Itu kita pengen ngembangkan Jawa Karian Institute lah bahasanya itu bagaimana Jawa Karian bisa jadi apa namanya hub gitu ya untuk masjid-masjid itu bisa istilahnya berkembang. Iya bagus tuh. Jadi hub gitu ya Mas ya. Jadi jadi patron untuk teman-teman pengurus masjid lain untuk orang yang teko terus Mas Jawa Karian kok iso gini. Diceritani selesai mulai terus ngopo-ngopo. Iya. Sedangkan teman-teman dari Masjid Jawa Karian kan harusnya komunikasi sejak itu kan terjalin terus. Ben iso cek recheck gitu. Kuwi nek niat lo ya. Nek niat. Nah, itu kita belum masih pengembangan piye caranya ya ben iso seperti itu. Dan juga kita itu melihat masjid itu bisa jadi penjembatan tak jane. Antara misalnya di kampus itu ada orang-orang pinter gitu. Yang mungkin dia tahu bagaimana memecahkan masalah di masyarakat. Tapi biasanya ngomong kampus itu mungkin karena sibuk penelitian, mungkin bukan yang deket banget sama orang-orang akar rumput gitu. Grassroots. Tapi semuanya itu gabung di masjid aja nih. Kalau sholat kan bareng. Betul Mas. Nah itu caranya ini ya. Jogja ini misalnya sampah wae. Enggak ini gitu. Nah, masjid biar bisa ada peran di situ. Tapi kita juga masih, ya caranya nemokke gitu. Nah, itu kita sedang memikirkan seperti itu cita-citanya ke depan mungkin. Jadi kalau saya melihat tuh Jawa Karian tuh malah tidak memulai hal yang baru, tapi malah mengembalikan fungsi masjid seperti yang sebenarnya masjid seperti zaman Kanjeng Nabi. Pusat peradaban, pusat ekonomi, pusat pendidikan, siar pasti ya. Gitu. Nah, masjid itu memang seperti itu kalau dulu. Di zaman Kanjeng Nabi. Jawa Karian ini balik ke meneh. Memang karena kita ini sudah lupa diterjang oligarkis. Jadi kita orang ngerti masjidnya sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Jawa Karian ini matur nuwun harusnya. Kita harusnya matur nuwun ke Jawa Karian. Tekan oligarki. Ngelingke masjid itu gini loh. Masjid itu seperti ini loh gitu lah. Iya. Tak jane ngono Mas ya. Memang seperti itu. Tak jane ya benar. Jawa Karian ini remind gitu loh. Ini gitu mengembalikan fungsi dengan usaha yang sangat berat. Ada nggak Mas? Maksudnya beberapa masjid yang akhirnya mengadopsi, sudah ada beberapa masjid yang kira-kira. Nah aku lihat cuman di berita itu ada 1-2 kalau yang Sragen nggak salah. Iya. Iya. Di Sragen itu ada satu. Ya dia ngomong pengurusnya bahwa kami meniru salah satu masjid yang ada di Yogyakarta yaitu Masjid Jawa Karian. Iya, saya pernah itu. Itu juga komunikasi juga sama teman-teman Jawa Karian. Nah kalau gitu oke ya Mas ya, karena ternyata mereka juga praktek tenanan komunikasinya sampai sekarang masih terjalin itu berarti kan oke gitu. Iya, alhamdulillah banyak ya maksudnya yang mereka bisa berkembang dengan ciri khasnya sendiri, maksudnya kekuatannya di mana sendiri gitu. Saya tuh pernah agak berkesan buat saya tuh kita diundang takmir Jawa Karian itu untuk sharing di satu masjid di daerah dekat Tawangmangu sebelum Tawangmangu. Ternyata itu tuh mereka sedang merintis wakaf produktif. Itu masjid yang nggak besar loh Mas, cuma di pinggir jalan begitu. Terus kok untuk cita-cita wis iso arep nggawe wakaf produktif itu melon hidroponik. Oh ya, karena memang sana daerah perkebunan. Iya. Sudah naik ya berarti ya? Belum naik, masih naik. Oh ya. Nah, itu karena pengurus takmirnya biyen kerja ning Korea, kerja nggon koyo ngono begitu. Kayaknya tak ngerti gitu. Oh iya. Jadi mungkin Jawa Karian karena di Jogja itu cocoknya nggawe penginapan homestay gitu kan. Ya, tapi mungkin ono sing duwe kekuatan di tempat yang lain gitu. Nah, gitu-gitu ya Mas ya. Karena wong-wong pinter ki nek sing saleh ya udah ning masjid kan. Iya. Piye carane masjid itu bisa itu jadi dipraktekkan ilmunya. Betul. Oh iya. Menjadikan masjid itu memang pusat segalanya sih kalau dulu gitu ya. Berarti punya karakter masing-masing daerah Mas ya. Pasti itu ya. Duwe ide Mas, kira-kira ndine Mas sing daerah duwe karakter
IKN? Ya, IKN itu mestinya sekarang lagi pakai sarang gonggong. Gitu. Berarti back to nature Itu ya? wakaf produktifnya Suketeki. Wah, tak ngandur pari berarti. Boleh suka teki. Kalau saya melihat mungkin ya, kira ngerti ya, karena Ya. saya tidak pelaku ya. Tapi yang punya potensi besar untuk mengadopsi Masjid Jogokarian itu malah masjid-masjid daerah. Iya. Gitu ya. Mungkin karena secara geografis tanahnya masih luas, terus penduduknya juga masih erat pas dulurannya. Itu kan lebih mudah. Gitu loh kan wis dialami iki. Biyen tahun 60 70 piye carane door to door luwih enak, secara personal luwih intim gitu. Nek masjid di kota agak susah ya. Kita melihatlah masjid-masjid di kota. Padahal Jogokarian ini jelas di tengah kota. Kebunnya kota Mas ya, masih Ya, masuk kota kota lah. ya, kota Yogyakarta. Mepet. Mepet ya, coret-coret. Coret. Akhirnya ngulon sidik wis bantul. Oh iya, mulai Gitu sidik wis bantul. Terus kerapnya itu sewon Mas. Udah sewon ya? Gitu sidik wis panggung nih. Panggung Harjo. Oh iya betul-betul. Ya setuju aku, daerah itu kalau mau belajar monggo, apalagi merasa punya potensi. Nah seperti di Tawangmangu Mas ya, kita asing ditekani karo Mas Tony ya. Tony dari Mas masjid. Tony. Karena dia berapa kali Tony kayaknya Trek. Tony Trek beberapa kali ke daerah situ. Terus setelah 2 tadi ada lagi lah Mas. Ekonomi tadi sudah. Iya. Terus ini tadi apa ya? Ya Hub pengembangan. Nyambung ke masjid-masjid dan bagaimana masjid bisa berperan gitu. Ya mungkin top of the mind itu sih Mas sekarang ya. Gitu ya. Iya. Nggak ada mau jadi parpol nggak Mas? Biasanya ormas di sini lagi parpol Mas. Ya, wah kesuwen Mas ya, ormas. Nanti ormas itu saya konotasinya jelek ya. Jadi kita parpol saja. Parpol saja Atau langsung. gawe pemerintah dewe Mas, kan udah Waduh. biasa dengan makan Mas. Coba Mas. Loh, biasa nih makan gratis loh setiap Ramadan. Sudah mempraktekkan loh ya. Dari 2001 malah. Satu loh, iya, gitu. Wah saya kira kalau diteruskan nggak ada habisnya, tapi ya durasi yang membatasi kita. Apa ya. Mas? Apa satu hal yang pengen aku Terakhir, pengen- Mas, terakhir, Mas, aku terakhir. pengen kami dari Jogokarian pengen Apa jenenge ya? Kita itu nggak kepengen masjid Jogokarian jadi satu masjid gede banget terus bar kuwi yus pokok apa-apa Jogokarian itu bukan gitu. Oke. Kita itu pengen masing-masing tempat itu yuk masjid iki urip. Kayak seperti kami itu kan masjid Jogokarian ya wis ngurusi warga kampung Jogokarian utamanya itu gitu. ya. Kampungnya jenengan masjidnya sik ngurusi sapa gitu. Jadi sak Indonesia iki ono wong sik mikir kampungnya gitu. Bagaimana ning kampungnya Itu ora namanya ono berdikari ya, Mas, ya? kelaparan. Nggih. Seperti itu dan karena di masjid insya Allah punya semangatnya bukan semangat kapitalis, bukan semangat materialis gitu. Profit. Semangatnya itu yang golek ridhonya Gusti Allah. Betul, betul. Dan insya Allah kalau ikhlas gitu Gusti Allah mesti ada jalan seperti itu. Jadi maksudnya jenengan merasa masjidku memang masjid kampung masjid aku ya begitu. Masjidku memang masjid desa, masjidku ya wargane dewi. Ya sama tempat kami juga dulu memulainya seperti itu. Jadi jangan minder nek masjidnya cilik, masjidku yang biar ya cilik begitu. Iya. Jadi enggak masalah, yang penting masjidnya urip ya bisa manfaat untuk masyarakatnya wis cukup begitu. Jangan mencari kudu gede, kudu viral atau apa. Langsung bukan besar itu. gitu. Itu yang nggak dicari sama Ya. Jogokarian Saya ya. takjub ya sama ini tadi. Pak Sekretaris nih. Kalimat terakhir ini penutup ini takjub tenan. Karena yang enggak pingin besar. Tuh. Tapi nularin yang Enggak gue pengen besar itu. Betul Mas? Tapi pengen jadi contoh. Ben kowe juga bisa seperti aku loh ya. Orang usah memaksa. Ayo aku iso kan enggak bisa. Setiap masjid mengurusi daerahnya sendiri-sendiri. Iya. Kalau semua masjid seperti itu kan berarti kerjanya pemerintah ki enteng. Ini loh, ora usah ono program Itu kan aneh-aneh. tugas kita Mas. Iya, ndak perlu ada program sing ngoyo-woro, ndak perlu. Contohnya? Yo ngoyo-woro. Itu karena memang kita peteng wis waret. Waret. Masjid makmur. Betul. Ukhuwah Islamiyah wis aman ya Mas ya terjaga. Sudah ngapain apa meneh toh? Urip gari riang gembira, konsentrasi ibadah. Gitu. Negara iki apa tugasnya? Yo melu ndongake, harusnya begitu. Harusnya Tapi kan begitu gitu. tungannya lu manjur jamaah masjid. Karena sholat 5 waktu. Mulane kan tak suruh dadi parpol. Parpol. Ora iso ya. Oke Mas ya. Matur nuwun ya sudah Sami-sami. sudah rawuh ke podcast Badulu. Semoga teman-teman kebangetan kalau teman-teman yang nonton tidak menjadikan ini inspirasi kebangetan. Saya aja yang di sini wis iki mak piar gitu ya. Inspirasinya beneran ini gitu. Rasanya kok isi poso. Iya. Pasal nyawa Matur soalnya. ya Mas Haidar ya. Sami-sami Mas. Moga-moga tercapai semua keinginan teman-teman Amin, dari amin. Masjid Jogokarian.
dan kita ketemu di sebat berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.